Pernah kebayang nggak jalan-jalan keliling seluruh tata surya cuma dalam hitungan menit? Nah, hari ini kita akan melakukan persis seperti itu. Siap-siap ya untuk sebuah tur super cepat yang kita mulai dari jantung lingkungan kosmik kita yang luar biasa. Tentu saja, titik awal kita adalah matahari. Ini bukan sekedar bola api raksasa loh, matahari adalah bintang yang jadi pusat dari semua gerakan. Dan bagi kita di bumi, ya pusat dari semua kehidupan yang kita kenal. Oke, dengan begitu banyak planet, bulan, dan asteroid yang melesat di angkasa, pasti ada pertanyaan mendasar kan? Apa sih yang menyatukan semua ini? Kenapa semuanya nggak berantakan dan terbang entah kemana? Jawabannya, gravitasi. Ya, gaya tarik matahari yang luar biasa kuat inilah yang menjadi semacam lem kosmik kita. Gaya inilah yang memaksa setiap planet, asteroid, dan komet untuk terus menari dalam orbit yang teratur mengelilinginya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama tur kita, dunia-dunia yang ada di halaman depan matahari. Kita akan mengunjungi 4 planet bagian dalam, yang kecil, padat, dan berbatu. Ayo mulai. Dan pemberhentian pertama kita adalah Merkurius. Planet ini langsung megang 2 rekor sekaligus loh. Planet terkecil dan yang paling dekat dengan panasnya matahari. Kehidupan di Merkurius itu soal ekstrim. Bayangin, karena nggak punya atmosfer yang cukup, sisi siangnya terpanggang super panas oleh matahari, sementara sisi malamnya membeku dalam kegelapan. Dan di tengah semua itu, planet mungil ini sendirian aja, nggak punya satupun bulan yang menemaninya. Sekarang kita lompat ke tetangga berikutnya, Venus. Planet ini terang banget di langit kita, sampai-sampai dapat julukan puitis, bintang fajar, dan bintang senja. Tapi di balik penampilannya yang cantik, Venus menyimpan rahasia yang, panas banget. Coba bayangin, ada setidaknya 167 gunung berapi raksasa di permukaannya. Ini beneran dunia neraka yang terus-menerus dibentuk oleh aktivitas vulkanik. Setelah melintasi dunia-dunia yang ekstrim, akhirnya kita tiba di rumah Bumi, sebuah oase biru yang indah di tengah luasnya angkasa. Satu-satunya tempat sejauh yang kita tahu yang menjadi rumah bagi kehidupan. Julukan planet biru itu bukan tanpa alasan loh. Sekitar 70% permukaannya itu lautan luas. Inilah yang memberikan warna biru khas yang kelihatan cantik banget kalau dilihat dari luar angkasa. Pemberhentian terakhir kita di antara planet-planet dalam adalah Mars, sang planet merah. Warnanya yang kemerahan ini khas banget jadi gampang dikenali. Kenapa warnanya merah? Soalnya permukaannya kaya akan oksida besi, atau gampangnya karat. Planet ini juga jadi rumah bagi gunung berapi raksasa dan dikawal oleh 2 bulan kecil yang setia, Phobos dan Deimos. Kalau mau membayangkan seberapa besar skala Mars, lihat saja Olympus Mons. Ini bukan gunung biasa, ini gunung berapi super besar. Gunung tertinggi yang pernah kita temukan di seluruh tata surya. Gunung Everest saja kelihatan kayak bukit kecil kalau dibandingkan. Oke, kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita sekarang akan melintasi sabuk asteroid. Ini semacam perbatasan kosmik yang memisahkan dunia-dunia berbatu yang baru kita lihat dari wilayah para raksasa gas yang sudah menunggu di depan. Perbedaan antara kedua wilayah ini, wah, jauh banget. Planet dalam yang barusan kita lihat itu ukurannya kecil, padat, dan berbatu. Sebaliknya, planet luar yang akan kita temui itu ukurannya raksasa. Sebagian besar isinya gas dan letaknya jauh dari kehangatan matahari. Nah, kita sudah tiba di wilayah para raksasa. Siap-siap untuk bertemu dengan planet-planet gas dan es super besar yang mendominasi bagian luar tata surya kita. Dan pemberhentian pertama kita tentu saja adalah sang raja planet, Jupiter. Ukurannya benar-benar bikin takjub, sebuah bola gas raksasa yang terus berputar. Biar kebayang skalanya, coba pikirkan ini. Anda butuh hampir 318 planet seukuran bumi cuma untuk menandingi massa Jupiter. Besarnya itu benar-benar di luar bayangan kita. Lanjut, kita menuju ke permatanya tata surya, planet yang bisa dibilang paling indah, Saturnus. Tentu saja ia terkenal karena sistem cincinnya yang megah, yang terbuat dari miliaran kepingan es, debu, dan batu. Selain cincinnya, Saturnus juga rajanya para bulan. Sampai sekarang tercatat ada 274 bulan yang mengorbitnya. Ini menjadikannya planet dengan rombongan satelit alami terbanyak di tata surya kita. Wow!
Di ujung perjalanan kita bertemu si kembar raksasa es, Uranus dan Neptunus. Keduanya adalah dunia beku yang diselimuti cincin yang tipis dan rapuh. Dan di antara keduanya, Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin. Brir! Oke, setelah perjalanan melintasi dunia-dunia yang begitu beragam ini, yuk kita rangkum sebentar beberapa rekor dan hal-hal paling ekstrim yang sudah kita lihat. Jadi, ingat ini ya, planet terkecil adalah Merkurius, planet merah adalah Mars, yang juga jadi rumah bagi gunung tertinggi, Olympus Mons. Dan sang juara dengan bulan terbanyak adalah Saturnus yang megah itu. Tur 8 planet kita sudah selesai. Kita sudah melihat dunia yang terbakar, dunia yang berkarat, dan para raksasa gas yang luar biasa. Tapi ini baru sebagian kecil dari apa yang ada di luar sana. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, rasa ingin tahu kita harus membawa kita kemana selanjutnya?